bulan Ramadan adalah bulan spesial. Tawadu adalah sikap rendah hati. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Khusus untuk muslimah, kaum perempuan, mereka digaji dengan 3 syarat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mausiman lil ujuri wal arbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyil huda wal falah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ahli salahi ila yaumis surur wal afrah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berlomba-lomba beribadah dan berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena memang bulan ini menempati kedudukan yang istimewa di hati umat Islam. Di bulan inilah segala pahala dilipat gandakan, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amat beruntunglah bagi seorang muslim yang memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk berbuat ibadah, untuk berbuat baik, untuk memperbanyak pahala serta menenggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di balik itu semua terdapat keutamaan dan amalan-amalan yang di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, mengkaji dan membaca Al-Quran serta mengkhatamkannya. Seperti diketahui bersama bahwa Ramadan dan Al-Quran memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Allah merekam hubungan ini dalam firman-Nya yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah memuji Syahrul Siyam ini di antara bulan-bulan yang lain lantaran Allah memilih bulan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan tidak hanya Al-Quran, rupanya kitab-kitab suci lain seperti Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat dan Injil juga diturunkan di bulan ini. Maka selayaknya bulan Ramadan ini menyandang gelar bulan Al-Quran. Sementara itu, marilah kita memperbanyak bacaan Al-Quran, mengkaji kandungan Al-Quran, serta mengkhatamkannya sebagai bentuk meneladani sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertadarus dan mentalkin Al-Quran bersama Sayyidina Jibril alaihissalam. Begitu juga para sahabatnya tidak pernah ketinggalan untuk membaca Al-Quran di bulan ini. Diriwayatkan oleh salah satu sahabat, Sayyidina Qatadah, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran selama 7 malam. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, beliau hanya mengkhatamkan Al-Quran selama 3 malam. Dan ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau hanya mengkhatamkannya selama semalam. Yang kedua, Qiyamul Lail. Agama Islam yang hanif ini menganjurkan kita sebagai umatnya untuk senantiasa menghidupkan malam kita dengan beribadah, baik itu dengan Qiyamul Lail, sholat tahajud atau tarawih, atau dengan berdoa, beristighfar dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang pada waktu malam atau seperempat malam, yaitu waktu diijabahnya atau mustajabnya doa. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslimun fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di setiap malam terdapat satu waktu di mana seorang muslim tidak mendapatinya, lalu ia berdoa dan meminta kepada Allah untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengabulkan doa tersebut. Demikianlah hal itu terjadi pada setiap malam. Maka di hari-hari biasa saja Allah mau mengabulkan doa kita.
Lalu bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Bulan keberkahan, bulan di mana segala pahala dilipat gandakan. Tentu insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu bersedekah. Bersedekah merupakan ibadah yang paling mulia. Rasulullah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin la yaqbalullahu illa thayyib fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi summa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misal jabal." Siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebiji kurma, maka Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, tanda kutip, kemudian mengembangkan sedekah tersebut kepada pemiliknya, sebagaimana diantara kalian merawat kuda kecil sehingga sedekah tersebut menjadi besar, layaknya gunung. Oleh karena itu, ibadah ini memiliki keberkahan yang melimpah bagi mereka yang mengulurkan sedekahnya, meski itu hanya Rp1.000 atau segelas air putih bagi seorang yang berbuka puasa misalnya, dan orang-orang yang berperan dalam penyaluran sedekah ini, maka pahala dan kebaikan senantiasa mengalir di setiap langkah mereka. Berikutnya yang keempat yaitu itikaf. Itikaf merupakan salah satu amalan yang memiliki keutamaan khususnya di bulan suci Ramadan. Secara garis besar, itikaf merupakan salah satu ibadah yaitu berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan mengevaluasi diri. Allah berfirman, "Summa atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Kemudian sempurnakanlah ibadah puasa kalian hingga datangnya malam, dan janganlah kalian mencampuri mereka sementara kalian tengah beriktikaf di dalam masjid. Dalam konteks ini dan kaitannya dengan masa pandemi, maka beriktikaf boleh dilakukan di rumah sebagaimana ijtihadnya para ulama. Tentu dengan beberapa catatan, tempatnya yaitu di area tempat yang biasa sholat, yang terjaga kebersihannya dari segala najis. Maka semua amalan iktikaf, baik itu tadarus, kajian-kajian agama, membaca buku, berzikir, beristighfar, dan semuanya bisa kita lakukan sebagai amalan di rumah tanpa harus meninggalkan, tanpa harus kehilangan momentum Ramadan ini. Berikutnya yang kelima yaitu menunaikan ibadah umroh. Menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan merupakan satu ibadah yang dinilai setara pahalanya dengan ibadah haji. Begitu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjah, kama fi riwayat hajjatan ma'i." Menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan sama pahalanya dengan ibadah haji. Dalam satu riwayat lain menyebutkan sama pahalanya dengan ibadah haji bersamaku atau bersama Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita tidak kehilangan momentum Ramadan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School